wa aklur riba. Nah, memakan harta riba ini termasuk dosa besar. Makan harta riba termasuk dosa besar, dan ini termasuk dosa dalam tanda kutip yang terhormat. Nah, saya bilang dalam tanda kutip yang terhormat. Nah, kenapa? Karena kalau orang melakukan misalnya hamil di luar nikah, yang kasak kusuk berapa orang? Anak SMA hamil di luar nikah, dosa besar kan ini? Semua orang mencemooh, wong tuane ra iso mulang anak, ya kan? Ada seorang suami atau istri selingkuh, sekampung ngomongin, nah, padahal bojone luwe cantik loh, kok dia mau-maunya sama itu pelakor yang tidak sebening istrinya loh. Orangnya ngomongnya ada aja, bahannya tuh ono wae gitu kan. Tapi kalau pelaku riba biasa dipuji-puji, wah iso ngedukke mobil, iso ngedukke omah, wah iso apalagi misalnya munggah haji. Nah, jadi riba ini termasuk dosa dalam tanda kutip yang terhormat dalam tanda kutip. Nah, kenapa? Begitulah masyarakat kita menganggap ini salah kaprah. Nah, riba tetap dosa besar. Jadi jangan dianggap sebagai sesuatu yang terhormat. Maka Bapak Ibu, kita tidak perlu kepanasan ketika ada saudaranya beli mobil lalu kepanasan. Anda saudaranya nganyari kulkas kepanasan. Maka kadang-kadang reuni arisan ini perlu ditinjau ulang. Kalau meningkatkan keimanan ketakwaan lanjut, tapi kalau sepulang reuni, sepulang arisan kok gergesi, maka sebagai seorang suami bilang sama istrinya, ndak usah arisan, ndak usah reuni. Setiap pulang reuni kok gergesi, njaluk dikeroi, masuk angin, nyeritake teman saya tasnya branded loh, harganya 800. Cerita lagi, dompetnya mahal loh, dompet aja dibahas. Dompet itu harganya 800.000, harganya 2 juta, harganya 50.000, yang penting isinya. Dompet mahal ndak ada isinya. Jadi yang penting branded. Itu sopo sing ndelok dompet. Tas juga demikian. Ya. Bahkan istri saya pernah dicandai oleh temannya, entah temannya ini serius apa enggak. Temannya pernah bilang sama istri saya. Jadi bilangnya begini, mosok sekelas istrinya ustad tasnya harga 50 ribuan, kelas ini moncer. Nah, mbok beli yang apa bermerek. Nah, ya mungkin maksudnya bercanda, tapi kan itu kalau orang yang baper itu, nah, itu bisa pulang nangis-nangis kalau baper itu. Nah, minta dibelikan yang harganya mahal. Alhamdulillah ndak. Ya, pripun? Oh, ndak lapor, saya krungu dhewe sih. Jadi saya krungu dhewe. Mosok kelasnya istri ustad, tasnya harga 50 ribuan. Ya bilang begitu. Ya. Ya ndak apa-apa. Jadi pripun? Jadi jangan sampai kemudian kita kepanasan padahal mampunya beli 50.000 lalu kredit. Nah, tas harga 2 juta, lah untuk apa? Itu daripada kredit tas yang harga 2 juta, belikan yang 50.000 sudah bisa dagang tas. Dapat berapa kira-kira? 40 toh? Sudah bisa dagang tas di pinggir jalan itu. Baik, jadi riba ini termasuk dosa besar, hindari riba. Maka la'anallah, Allah melaknat. Nah, siapa yang dilaknat? Pemakan riba, wa maukilahu, dan yang memberi makan riba. Bahkan Nabi menyebutkan 1 dirham uang riba a'dhamu 'indallahi fil khati'ah. Nah, lebih besar di sisi Allah di dalam masalah dosa min sittin wa salasina zaniyah, dibandingkan 36 kali berzina. Itu padahal 1 dirham. 1 dirham berapa toh?
kurang lebih kurs 1 dirham kurang lebih ya, bisa lebih bisa kurang 70 sampai 80 ribu ya. Itu Nabi menyebutkan a'dhamu indallah, lebih besar di sisi Allah dibandingkan dosa min sittin wa salasina zaniyah, dibandingkan 36 kali berzina. Ini dosa riba. Maka hati-hati dengan riba. Maka perlu bagi kita juga paham tentang akad-akad syariah. Nah, penting juga paham tentang murabahah. Karena banyak orang yang mengatasnamakan murabahah tapi tidak murabahah. Saya kasih ilustrasi. Ada satu LKS, lembaga keuangan syariah. Di LKS tersebut menyatakan bahwasanya konsepnya syariah. Tetapi ternyata pada saat transaksi jual beli, pada saat itu tidak menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dalam prinsip syariah, barang dikuasai terlebih dahulu baru dijual. Itu boleh. Jadi LKS, katakanlah, biasanya LKS itu apa? Koperasi, bank, atau BMT atau apapun. Nah, itu beli motor dulu atau beli alat elektronik dulu, maka dia sampaikan, ini saya beli harga 20, saya jual kepada Anda 25 misalnya, secara tempo. Nah, ini namanya murabahah. Lah barangnya belum ada, sudah dibuat akad jual beli, barangnya belum ada, itu riba. Maka barangnya dikuasai dulu. Kalau misalnya tidak dikuasai, dalam fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, itu boleh mewakilkan, tapi harus akadnya mewakilkan dulu, baru kemudian si wakil tadi, misalnya Mas Bambang datang, misalnya saya ini orang LKS, Mas Bambang datang ke saya mau beli mobil Pajero Sport. Maka kemudian saya sampaikan, karena saya tidak bisa belikan, maka saya wakilkan kepada Anda untuk saya beli Pajero Sport seharga sesuai yang dimaksud, misalnya 800 juta. Nah, kasih uang 800 juta. Lalu Mas Bambang beli, tapi LKS tidak mau gitu, takut lari. Ya, lalu Mas Bambang beli, setelah beli Pajeronya bawa ke sini, lalu kemudian bilang, ini Pajero sudah saya kuasai, saya beli 800, saya jual kepada Anda sekian. Nah, baru dibuat akad murabahah. Jadi pertama kalau mewakilkan, pada saat tanda tangan yang pertama, tanda tangannya adalah tanda tangan wakalah, tanda tangan mewakilkan. Baru kemudian kalau barang sudah dikuasai, baru tanda tangan murabahah. Itu versi DSN seperti itu. Tapi kan prakteknya antara wakalah, murabahah, kemudian uang cair bareng apa dipisah? Bareng. Berarti riba. Berarti riba. Mestinya baru ditandatangani kalau barang sudah di tangan, sudah dibeli. Nah, secara prinsip barang sudah dikuasai. Biasanya pripun? Tanda tangannya bareng apa dipisah?